Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan bersama masuk di dalam seri pembinaan kita yang kedua. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Ya Allah, di dalam kemurahan-Mu, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh sadar akan kelemahan kami, oleh karena itu kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam pertemuan yang sebelumnya kita telah bersama belajar 3 tipe spiritualitas. Yang pertama yaitu naturalis, indrawi, dan juga tradisionalis. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar 3 cara lain atau 3 tipe spiritualitas yang lain, cara kita mendekat pada Allah, yaitu askese, aktivis, dan pemerhati. Ya, jadi ini adalah tipe spiritualitas keempat hingga keenam. Nah, perlu diingat Bapak Ibu Saudara bahwa penempatan urutan tipe-tipe ini dari tipe spiritualitas yang pertama hingga yang ke-9 itu tidak mengindikasikan atau bermaksud untuk mengindikasikan suatu tingkatan hierarkis, bahwa misalnya tipe yang pertama itu lebih baik daripada tipe yang ke-9, atau tipe yang ke-8 misalnya itu lebih baik dari tipe yang ketiga. Bukan demikian, ya. Ini hanya bersifat pengelompokan dan perbandingan satu tipe spiritualitas dengan yang lain. Saya kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali belum mengisi self-assessment, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengisinya terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam penjelasan materi, supaya hasilnya jauh lebih otentik dan alami, gitu ya. Bukan karena kita telah mengetahui konsep dan materinya, begitu. Nah, mari saudara kita melanjutkan pembelajaran kita pada tipe spiritualitas yang keempat, ya. Jadi tipe spiritualitas yang keempat ini biasa disebut dengan kaum askese, ya. Secara sederhana mereka ini dipandang sebagai orang-orang yang mengasihi Allah di dalam keheningan dan kesederhanaan. Ya. Seperti judulnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang dengan tipe askese ini adalah orang-orang yang begitu mencintai keheningan dan kesendirian. Satu pola hidup yang berharga yang menjadi keinginan mereka adalah ketika mereka bisa menyingkir dari keramaian dunia dan menyendiri di dalam doa setiap waktu. Ya. Bisa dikatakan mereka ini hidup di dalam dunia batin, karena segala hal yang mereka lakukan itu selalu berhubungan dengan batin bersama dengan refleksi dan introspeksinya. Ya, jadi mereka ini menghidupi kesendirian dan menyendiri. Gitu. Hal-hal yang bersifat rumit atau hal-hal yang bersifat bising itu mereka jauhi. Tidak ada lukisan atau suara yang nyaring bila mana sebelumnya kita belajar tipe spiritualitas indrawi yang sangat membutuhkan hal-hal yang bersifat indrawi. Lah ini kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Mereka mengurangi dan bahkan menghilangkan sesuatu yang bersifat distraksi atau sesuatu yang bisa mengganggu fokus mereka kepada Allah. Sehingga untuk hidup di dalam keheningan dan kebeningan batin itu, mereka juga menghayati dan menghidupi, melakukan karakteristik mereka yang lain, ya, karakteristik hidup yang lain, yaitu adalah kesederhanaan atau kebersahajaan. Dalam hal apa? Semuanya. Cara hidup mereka, cara berpakaian mereka, cara beribadah mereka, menaikkan pujian dan doa, semuanya sederhana. Di Jawa Tengah Bapak Ibu Saudara ada 2 tempat pertapaan yang masih saya ingat, ya. Saya pernah mendatanginya, yaitu pertapaan Rawa Seneng di Temanggung dan pertapaan Gedono di daerah dekat Salatiga atau Boyolali kalau tidak salah, begitu ya. Cara hidup mereka ini sangat sederhana Bapak Ibu Saudara, tidak seperti kita yang barangkali berganti macam-macam pakaian warna-warni. Pakaian mereka itu hanya beberapa jenis, ya. Banyak tapi hanya beberapa jenis, Saudara. Ya. Pakaian untuk bekerja, pakaian untuk berdoa, begitu ya. Lalu liturgi doa dan nyanyian mereka itu juga sangat sederhana. Lirik lagunya begitu singkat, begitu, namun dinyanyikan secara berulang-ulang. Harapannya ketika lirik nyanyian yang sederhana ini
dinyanyikan secara berulang, maka akan meresap ke dalam hati mereka sebagai sebuah doa. Bagi kita yang GKI, kita mengenalnya salah satunya adalah nyanyian TC, ya, nyanyian yang sederhana. Seperti ini kita temukan salah satunya di dalam PKJ 297 hingga PKJ 308. Ya, semuanya itu dilakukan dalam suasana yang teduh, hening, dan bersahaja, saudara. Makan pun, saudara, dalam keadaan yang hening. Tidak ada suara sendok yang menyentuh piring. Suara orang untuk bercakap-cakap itu juga tidak ada, saudara. Ya. Kehidupan doa mereka itu juga sangat disiplin. Seingat saya, saudara, ada sekitar 6-7 kali jam doa dalam sehari. Jadi kita bayangkan, saudara-saudara, jam 3 mereka ini bangun, barangkali demikian. Lalu kemudian mereka beribadah, lalu bersih diri hingga jam 6 mereka kembali doa, gitu ya. Sarapan, lalu persiapan untuk bekerja, lalu jam 9 mereka akan berdoa lagi, lalu kemudian dilanjutkan berkebun, bekerja di ladang, memerah susu sapi yang kita juga tahu di Pacet juga ada, Bapak Ibu Saudara. Lalu jam 12 mereka kembali doa, makan, kerja bakti, dan seterusnya. Setiap hari mereka juga menghidupi pola hidup berpuasa dan berpantang secara rutin. Biasanya ada pertanyaan, loh Pak, apakah mereka ini tidak peduli dengan kehidupan bermasyarakat? Oh, mereka peduli, Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Ya. Jadi kehidupan asketis mereka yang menyepi dan menyendiri itu di dalam penghayatan mereka secara bertahap itu akan mendidik mereka untuk belajar hidup tanpa pamrih di tengah masyarakat. Tidak heran biasanya tempat biara yang kita lihat itu biasanya justru menjadi mata pencaharian dan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Mereka terbuka untuk bekerja bersama dengan masyarakat. Mereka membuat cindramata, kalung, memproduksi susu, mengolah ladang sehingga menghasilkan sesuatu, begitu ya. Jadi itulah contoh kehidupan askese seorang biarawan. Ya. Jadi 3 dunia menurut kaum askese adalah keheningan, kebersahajaan, dan kedisiplinan. Ya. Keheningan ini, saudara, memang dekat dengan kontemplasi, ya, yang kita nanti akan belajar juga tipe spiritualitas yang lain. Tapi perbedaannya adalah kaum askese ini lebih menekankan penyangkalan diri, puasa, berpantang, hidup sederhana dan minimalis. Ini yang sangat kental sekali, gitu ya. Simplicity of life, kita barangkali pernah mendengar. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih otoritatif, bahwa perbuatan itu lebih dari sekedar perkataan. Kerja keras untuk mengembangkan kehidupan itu lebih penting dari sekedar meraih gelar, menulis buku, atau menjadi tokoh pembicara yang terkenal. Di dalam Alkitab kita, tokoh asketis itu kita salah satunya mengenal di dalam diri Yohanes Pembaptis, ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini kita melihat, saudara, dia hidup menyendiri di padang gurun, begitu ya, dan menjalani kehidupan dengan kesederhanaan. Di dalam dunia modern, saudara-saudara, orang asketis ini akan merawat spiritualitas mereka dengan mencari dan merencanakan waktu teduh. Orang asketis itu akan bangun lebih dahulu, berjaga-jaga ketika orang lain itu masih tidur, saudara. Mereka berdoa, menyendiri dengan Tuhan, gitu ya. Lalu waktu hening ini juga mereka hidupi di dalam perkara-perkara yang lain. Misalnya seminggu atau sebulan sekali ada keluarga yang bersepakat untuk mematikan TV atau radio, ya, dalam jangka waktu misalnya. Mereka berdiam diri, mengurangi percakapan yang tidak perlu ketika mereka makan. Ya, bagi kita, sebagian besar barangkali cara ini agak aneh dan sulit bagi kita, gitu ya. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal, saudara-saudara, satu kenyataan yang lain, bahwa percakapan itu seringkali menguras pikiran dan energi kita sebagai manusia. Percakapan seringkali menjadi sumber permasalahan manusia, sehingga kita kehilangan fokus kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita hidup bersahaja dan menjalani hidup dalam kesederhanaan dalam hal yang paling kecil.
sederhana di dalam perkataan, sederhana di dalam tindakan, maka kedagingan dan dosa itu juga kemungkinan besar tidak akan melekat dalam diri kita sebagai manusia. Nah, bukan berarti tanpa problema dan tantangan ketika kita menghidupi spiritualitas askese ini, saudara. Ya, bahwa yang pertama adalah ini godaan yang terbesar. Ya, kita menekankan kesalehan pribadi. Mencari keheningan dan kesendirian bukanlah cara untuk lari dari kehidupan. Yohanes Pembaptis menjalani kehidupan sebagai orang askese ini justru untuk mempersiapkan dirinya melayani orang banyak di kemudian hari. Jadi kejernihan rohani ini perlu diimbangi dengan kewajiban untuk menjangkau orang lain, saudara. Dan hal yang kedua adalah, salah satu godaannya adalah mengemis kemurahan Allah. Ya. Jadi orang-orang kaum asketis ini adalah orang-orang yang terbiasa hidup disiplin di dalam doa dan puasa, berpantang. Namun perlu disadari, saudara, jangan sampai hal ini yang kita lakukan ini di dalam upaya untuk mendapatkan atau mengemis kemurahan Allah, supaya kita ini diakui oleh Allah, saudara. Jadi ini adalah problema dan tantangan yang dihadapi ketika kita menghidupi tipe spiritualitas kaum askese. Ya, itu tadi adalah tipe spiritualitas kita yang keempat. Kita masuk dalam tipe spiritualitas yang kelima, yang biasa disebut dengan kaum aktivis. Kaum aktivis ini bisa digambarkan sebagai orang-orang yang mengasihi Allah dengan atau melalui konfrontasi, saudara. Jadi orang dengan tipe spiritualitas ini biasanya melayani Allah dengan cara berada di garda depan, memperjuangkan nilai-nilai universal kerajaan Allah, secara khusus keadilan. Mereka ini menghayati spiritualitasnya sebagai aktivis sosial politik, saudara, sebagai penegak keadilan yang memperjuangkan perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik, setara dan adil. Mereka ini adalah orang-orang yang berani berkonfrontasi terhadap ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi. Ya. Mereka lebih bersemangat memperjuangkan nilai-nilai HAM dan berada di dalam pergolakan daripada menyendiri atau berada di sebuah kelompok yang kecil, saudara. Jadi mereka ini melalui tindakan yang sangat aktif, mereka berusaha untuk memperjuangkan kebenaran. Sekalipun situasi dan kondisi posisi yang mereka hadapi itu tidak bersahabat atau tidak menyenangkan, tapi mereka berani. Sehingga bisa dikatakan tipe spiritualitas ini adalah tipe spiritualitas yang memadukan antara kasih dan keberanian menjadi satu karakter, saudara. Di dalam Alkitab kita, kaum aktivis ini juga sebenarnya cukup banyak. Dan mereka ini adalah tokoh-tokoh yang biasanya kuat di dalam kepemimpinan. Ya. Sekalipun kita juga melihat tokoh-tokoh ini berjuang di dalam keberanian dan sekaligus kelemahan atau kebodohan mereka. Gitu ya. Tokoh aktivis ini tidak ada yang benar-benar sempurna di dalam Alkitab memang. Ada satu waktu mereka bisa bertindak dengan benar dan sangat berani. Gitu ya. Ada satu waktu yang lain di mana mereka juga salah dalam bertindak. Gitu ya. Contoh yang pertama adalah Musa. Kita mengenalnya sebagai tokoh yang sangat heroik di dalam Perjanjian Lama. Ya, Musa ini berusaha untuk memberantas penindasan dan perbudakan. Dia berusaha untuk berjuang membebaskan bangsa Israel. Dan ini dilihat sebagai suatu panggilan baginya, Bapak Ibu Saudara. Musa ini adalah salah satu utusan Allah yang isi kehidupannya itu penuh dengan konfrontasi dan konflik, Saudara. Kita melihat bahwa pertama di dalam perjalanannya yang pertama, dia membunuh orang Israel yang menindas sesama bangsa Israel. Dia menyelamatkan seorang perempuan yang saat itu juga diganggu oleh salah seorang gembala yang kurang ajar. Bahkan dia sampai berani melawan dan menghadapi raja yang begitu dikdaya pada waktu itu di dalam Alkitab kita, yaitu Firaun. Walaupun awalnya dia ragu, siapakah aku ini Tuhan? Tetapi pada akhirnya dia menunjukkan keberaniannya. Yang menarik, saudara-saudara, adalah sekalipun dia ini cukup berani dan keras di dalam bersikap, Musa ini memiliki hati yang mau diajar oleh Allah.
dan juga diajar oleh kehidupan. Ya. Karakter ini, saudara, ini sangat penting bagi seorang aktivis karena jika tidak, hal ini akan membawa kita pada kesombongan diri dan keangkuhan diri. Bak seorang pahlawan tiada tanding. Nah, selain Musa, saudara-saudara, kita juga mengenal tokoh-tokoh yang lain yang juga cukup kuat berkonfrontasi dengan orang yang jahat atau bala kejahatan. Ya, sebut saja Elia, Elisa, atau Habakuk misalnya. Elia ini juga mengkritik Raja Ahab pada waktu itu dan nabi-nabi Baal di dalam 1 Raja-Raja 18 gitu ya. Elisa yang saat itu juga menunjukkan kiprahnya berkonfrontasi dengan tokoh yang bernama Hazael. Ya, 2 Raja-Raja 8. Lalu Habakuk dengan kritik ketidakadilannya di dalam Habakuk pertama. Nah, di dalam dunia modern kita juga mengenal tokoh yang lain. Salah satunya adalah Martin Luther King Jr. Jadi aktivisme ini bisa terwujud di dalam berbagai bentuk, saudara, sebenarnya. Dan dapat dilakukan oleh siapapun. Kita yang adalah penulis, pendeta, akademisi, dan bahkan kita yang ibu rumah tangga, begitu ya, atau kita yang saat ini berjualan, gitu. Kita semua bisa melakukannya. Prinsip yang kuat adalah berani bertindak terhadap sesuatu yang tidak adil atau tidak benar menurut ukuran Allah. Gerakan sosial dan politik ini harus dilakukan tidak hanya dengan visi yang benar, tetapi juga dengan cara atau sikap yang benar. Nah, problema dan tantangannya yang dihadapi oleh tipe spiritualitas ini adalah biasanya yang pertama adalah mereka akan bersikap menghakimi. Mudah sekali untuk bersikap menghakimi dan bahkan benci terhadap kaum elitis. Ya. Melihat sesuatu yang tidak benar sedikit saja, ini mereka sudah merasa tidak terima atau terbakar gitu ya. Secara ekstrim, saudara-saudara, semakin mereka merasa benar, semakin mudah mereka menghakimi dan bahkan sulit untuk bertoleransi terhadap mereka yang berdosa. Dan lebih parah lagi, kita justru menjadi orang-orang yang anti terhadap pemerintah dan bahkan memupuk kebencian terhadap kaum elit. Gitu ya, pejabat gitu ya misalnya. Kita memang mengakui bahwa pejabat kita itu biasanya memang tidak sempurna gitu ya, dan banyak yang bertindak dengan tidak baik. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan cara dan pola pikir yang sehat dan baik. Kita mesti mengingat bahwa sikap yang merasa benar dan suka mencela itu bukanlah cerminan dari sikap cinta kasih Yesus, saudara. Ya, lalu sikap yang kedua adalah biasanya akan terjatuh pada ambisius dan egois. Mereka yang berjuang dalam kebenaran terkadang terlalu fokus dalam impian besar mereka. Sehingga mereka ini tidak sadar bahwa mereka terjebak dalam perasaan atau sikap ambisi. Mereka rela melakukan apapun, mempengaruhi orang, dan melakukan sesuatu supaya banyak orang mengikuti dia, supaya tujuannya ini tercapai. Lalu sikap yang ketiga yang biasanya menjadi tantangan bagi mereka adalah mereka mudah sekali untuk patah gitu ya, patah arang. Mereka berani berjuang gitu ya. Tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita berani berjuang, kita juga harus berani berserah. Berani berjuang tetapi juga berani menyerahkan hasilnya pada Allah. Banyak kaum aktivis Kristiani yang terjebak dalam perasaan karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka tidak mampu mengelola dan bersikap secara benar di dalam kekalahan, saudara. Dan kemudian bertanya pada Tuhan, aku ini sudah berjuang Tuhan, tetapi mengapa engkau tidak menolong aku? Biasanya demikian. Ya. Bagi yang kita yang mengasihi Allah sebagai aktivis sosial, kita semestinya memang harus tetap meyakini bahwa Allah ini tidak menutup mata atau buta terhadap ketidakadilan. Dia tidak abai terhadap mereka yang susah. Tugas kita adalah terus mengasah panggilan Tuhan dan berjuang baginya, itu sebagai aktivis. Lalu yang keempat adalah biasanya mereka juga mudah sekali terjebak di dalam kurang menekankan kesalehan pribadi. Ya. Secara ekstrim ada orang-orang yang ya sudahlah, kita tidak perlu ke gereja lagi. Yang penting saya sudah melayani masyarakat. Nah, ini tidak baik, saudara. Ya. Sebuah tindakan sosial tanpa disertai dengan kesalehan pribadi biasanya akan mendatangkan banyak masalah.
Ya, saudara-saudara, itu tadi tipe spiritualitas yang kelima. Nah, tipe spiritualitas yang keenam yaitu disebut sebagai kaum pemerhati. Ini cukup banyak dari antara kalangan kita yang menghidupi spiritualitas ini. Nah, kaum pemerhati ini adalah orang-orang yang secara sederhana mereka ini mengasihi Allah dengan dan melalui mengasihi sesama manusia. Ya. Bila tadi kaum aktivis itu saya sebut sebagai perpaduan karakter antara kasih dan keberanian, kaum pemerhati ini, saudara, ini adalah sisi sayapnya yang lain, ya, yaitu perpaduan antara kasih dan kelembutan. Mereka ini melayani Allah dengan melayani sesama, saudara. Mereka adalah orang-orang yang kerap kali melihat Kristus di dalam diri orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, dan iman mereka itu juga semakin kuat ketika mereka dapat berinteraksi dengan orang-orang dan mereka membantu orang-orang yang berkesusahan tersebut, saudara. Orang Kristianis semacam ini mungkin akan menganggap bahwa kaum kontemplatif dan kaum antusias yang nanti kita akan pelajari bersama ke depan ini sebagai orang-orang yang egois, ya. Memang membantu orang lain itu bisa membuat kita lelah. Tapi bagi kaum pemerhati, aktivitas kepedulian itu justru memberikan energi spiritualitas yang baru, saudara. Ya. Jadi mereka dengan membantu, dengan memperhatikan orang lain, mereka justru semakin bersemangat dan tipe spiritualitas mereka itu akan semakin terasa. Gitu. Ya. Tokoh pemerhati yang seringkali kita kenal, saudara-saudara, dalam kehidupan modern adalah Mother Teresa atau Bunda Teresa dari Calcutta, India. Ya, kita tahu bahwa dia pada waktu itu sangat terpukul dan terenyuh ketika dia melihat kemiskinan, hingga pada suatu ketika dia kemudian mengatakan, wah, saya harus keluar dari biara dan menolong orang miskin dengan hidup di tengah-tengah mereka. Allah ini telah mati bagi saya, bagi Anda, dan bagi penderita kusta, juga bagi orang-orang yang kelaparan itu tadi. Tidak cukup kita mengatakan kita ini mengasihi Allah tanpa terlebih dahulu kita mengasihi sesama. Jadi bagi Bunda Teresa, salah satu cara yang paling mendalam untuk mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Itu yang paling mudah bagi dia, gitu. Dan kita juga menemukan di dalam Alkitab ada orang-orang yang menghidupi tipe spiritualitas pemerhati ini. Ya. Salah satunya adalah Mordekai. Ya. Yang saya ceritakan di dalam pengantar, saudara. Mordekai ini membesarkan Esther, saudara. Dan ketika Esther ini menjadi yatim piatu, Mordekai ini kemudian mengangkat Esther sebagai anaknya. Bahkan ia juga mengasuh dan memperhatikan keadaan Esther setiap waktu di dalam perkembangannya. Gitu ya. Dalam pasal yang selanjutnya, Mordekai ini juga kita melihat dia melindungi raja, memperhatikan bangsanya dan kaum miskin melalui kepeduliannya. Ya. Itu adalah contoh dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, jelas sekali kita juga menemukan satu tokoh yang begitu kuat, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Yesus ini adalah contoh yang paling luhur dari tipe spiritualitas pemerhati ini, saudara. Dan bahkan saya mengatakan dia adalah contoh yang paling luhur dari antara keseluruhan tipe spiritualitas. Ya. Secara jelas, saudara-saudara, Yesus ini memberikan satu contoh kepedulian dan perhatiannya kepada orang yang sakit, kepada orang yang berduka, kepada orang yang kerasukan setan, kelaparan, terhilang, gitu ya, yang asing, gitu ya, perempuan Samaria contohnya, dan orang-orang yang terkucilkan, salah satunya adalah Zakeus misalnya. Dan yang menarik, saudara, di dalam Alkitab kita, sebagian besar kepedulian Yesus selalu dikatakan dan diawali oleh sikap belas kasihan. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Itu berulang kali di sana dikatakan. Ya. Pemerhati ini, saudara, pada dasarnya bukanlah seorang yang lemah. Dia adalah orang yang kuat. Dia memiliki daya desak yang kuat agar setiap orang yang diperhatikannya itu dapat berdiri dengan kuat.
Panggilan sebagai pemerhati ini juga dinyatakan kepada kita, saudara, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Yohanes 3, ayatnya yang ke-14 yang mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi setiap saat bisa menjadi sebuah kesempatan di mana kita ini dapat bersikap peduli dan mengasihi orang lain, saudara. Ya, sekalipun saudara tipe spiritualitas ini adalah tipe spiritualitas yang cukup banyak dihayati oleh kita dan bahkan dihayati oleh Yesus sendiri, ini juga punya tantangannya sendiri. Ya. Bagi kita yang menghidupi tipe spiritualitas ini ada beberapa tantangan. Ya. Sama halnya dengan kaum aktivis, saudara, kaum pemerhati ini juga memiliki jurang yang hampir sama, yaitu bersikap menghakimi. Kisah Maria dan Marta ini adalah salah satu contoh yang baik untuk kita. Baik Maria maupun Marta, itu di dalam Alkitab kita dikisahkan, saudara, mereka punya caranya masing-masing untuk melayani dan mengasihi Yesus. Maria duduk di dekat kaki Yesus dalam penyembahan diri. Ya. Sedangkan Marta ini peduli dengan Yesus melalui tindakan kasihnya di dapur, mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu di mana, saudara, letak permasalahannya? Masalahnya adalah ketika Marta ini menganggap bahwa caranya itu adalah cara yang terbaik untuk melayani Yesus. Lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Maria. Itu kesalahan dari Marta. Jadi bisa dikatakan begini, saudara, bahwa kepedulian itu bukanlah suatu lisensi bagi kita untuk kita bisa menghakimi orang lain yang melayani Allah secara berbeda. Memang kita semua dipanggil untuk melayani Allah, tetapi ada berbagai cara untuk memenuhi kewajiban ini, saudara. Bukan wewenang kita untuk menghakimi kesahihan orang lain. Dan persoalan yang kedua, saudara, jurang yang kedua adalah kita bisa saja terjebak. Kita mencari pengakuan diri melalui pelayanan terhadap orang lain. Ini adalah jurang yang lain yang mesti kita perhatikan. Kita bisa saja terjebak, saudara, untuk mencari penghargaan dan pembenaran ketika kita menyatakan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita peduli supaya kita memperoleh sesuatu atau pertolongan yang lain nantinya, agar mereka juga mengasihi saya, misalnya, gitu ya. Nah, ini adalah jurang yang kita perlu perhatikan bersama juga. Dan jurang yang selanjutnya, saudara, tantangan yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita bisa saja terjebak mengabaikan orang-orang yang terdekat. Ya. Ini benar, saudara. Ketika kita sibuk untuk memperhatikan orang lain yang jauh dari diri kita, mungkin saja kita bisa terjatuh, kita mengabaikan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, saudaraku, jika kita sungguh mengasihi Allah, pertama-tama kita harus belajar untuk mengasihi sesama di dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu melayani orang-orang yang terdekat, yaitu salah satunya adalah keluarga kita. Ketika kita telah menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang setia melayani, anak-anak kita juga akan memahami dan belajar kepedulian dari kepedulian kita itu. Seorang ayah muda itu juga tidak akan menjadi penolong bagi dunia bila ia sendiri tak menjadi penolong bagi keluarganya. Nah, saudara, ini adalah 6 tipe yang kita telah pelajari bersama. Ya, sudah 6 tipe yang kita pelajari sampai dengan hari ini. Sekali lagi, saudara-saudara, bagi yang belum mengerjakan self-assessment, silahkan Bapak Ibu Saudara mengerjakannya sebelum kita melangkah lebih jauh. Dan bila mana Bapak Ibu Saudara ingin berkonsultasi atau mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menolong kita untuk kita semakin dekat dengan Allah dan bahkan menjadi berkat melalui tipe spiritualitas kita bagi kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di dalam video materi yang selanjutnya. Tuhan berkati.